in association with Sampurasun, selamat datang di Kota Bandung. Saat ini saya ada di kediaman tokoh nomor 1 se-Provinsi Jawa Barat. Kita pengen tahu bagaimana keseharian tokoh ini ngabuburit sebelum berbuka puasa bersama dengan keluarganya. Apa saja hobi beliau dan apa saja tips anti mager selama bulan Ramadan ala tokoh yang satu ini. Ayo ikuti saya bertemu dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nana, Wilujeng Sumpi. Aduh, hatur nuhun Kang Sami-sami. Emil. Sudah memberikan kesempatan kita CNN berkunjung ke kediamannya yang megah ini Asri. kediaman dinas. Dari zaman Belanda ini, Dari Mak. zaman Belanda. Saya cuma rapi-rapihin aja. Oke, ini lagi ngapain Kang? Saya lihat kayaknya lagi ngelukis Kalau aktivitasnya. weekend kan saya butuh me time. Iya. Me time itu kadang motor-motoran, kadang sepedahan atau melukis. Iya. Karena sejak COVID ini kan salah satu resep anti mager saya adalah bikin hobi baru. Jadi hobinya itu baru muncul gara-gara COVID. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya sibuk banget, sebelumnya sibuk supaya banget. tetap produktif salah satunya. Udah lebih dari 120 lukisan. Ada 120 lukisan. Ini lagi Ah. saya lihat kayaknya seperti yang viral nih Kang. Betul. Ada Masjid PS5. Ini adalah masjid di Gaza, Palestina. Entah kenapa orang Palestina nge-google saya, Iya. terus minta tolong masjidnya yang hancur dibom Iya. oleh perang, minta saya yang desainkan. Oh, oke. Nah idenya itu 3 buah bulan sabit, tapi bulan sabitnya dilihat dari atas. Oke. Tapi ternyata pas dari depan orang bilang kayak PS5. Ini lagi digambar juga ya, miniaturnya ya. Saya bilang ya PS5 kita rubah singkatannya, bukan PlayStation 5. Apa tapi tuh, Kang? Pray, sholat, station, Iya. tempat, masjid, 5-nya 5 waktu kan pas. Oke, pas banget. Itu terinspirasi dari apa sih Kang? Kok kalau kita lihat itu bener-bener emang mirip ya sama PS5 gitu kalau pas kita lihat kadang-kadang sekilas enggak gitu. juga. Yang Enggak ya? bilang kayak termos ada, Oh, iya, yang bener-bener. bilang Iya, kayak kayak jubah termos. ada, Iya. yang bilang kayak air purifier ada. Jadi orang itu hobinya mengingatkan bentuk itu kepada memorinya dia. Oh gitu, jadi orang punya imajinasi Bagi masing-masing. arsitek nggak boleh baper. Oh ini kok kayak milik telur atau milik biasa aja. Oke, Gitu. ini tapi tadi saya sempat lihat juga ada banyak sekali lukisannya Kang Emil. Tadi jumlahnya cukup banyak. Udah ada yang pernah naksir nggak mau dijual Kang? Oh, Ataupun Jadi dibeli gini, gitu? saya kan nggak nyari duit ya Ya. dari lukisan. Tapi saya bilang kalau mau ngotot beli boleh, Oke. asal niatnya buat nyumbang masjid. Oke, Karena kebetulan kan saya lagi bangun masjid. ya. Jadi total udah hampir 1 miliar. Oke. Selain Tapi saya- melukis kayaknya kalau punya hobi melukis- baru. Momong anak. Ya, Iya. Tadi saya lihat sempet anaknya udah manggil-manggil, Iya. udah ngajak main setiap sore. Katanya teman-teman di sini bilang kalau setiap sore Kang Emil pasti ngajak main anaknya, ngajak main baby Arka yang viral juga di Iya. media sosial gitu. Ngabuburit saya kan punya anak 2 sebenarnya. Mau nambah udah nggak mungkin secara klinis. Akhirnya kita ngasuh anak kan. Oke. Nah, kalau sore-sore ngabuburit karena sesuai usianya. Nah, kemudian si anak itu ya zaman sekarang banyak yang suka, ya udah dibikin akun IG-nya. Oh, Terus saya diangkat jadi duta duta apa? foster family, Duta foster parent. Se- Iya, benar Indonesia. saya sempat baca tuh. Iya, Iya, benar. iya. Tapi Ya gitu ya. ada hadisnya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Hadisnya begini, kata Rasul ya, barang siapa memelihara anak yatim dengan baik, maka di surga kelak engkau akan dekat dengan aku seperti jari tengah dan jari telunjukku gitu. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin, ya Allah amin. Semoga dijabah Iya, doanya ya amin. sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pengen keliling-keliling lagi. Oh ya, boleh. Kita nanti sama-sama ke masjid karena kan ini bulan Ramadan. Katanya Kang Emil sering menghabiskan waktu juga di sana selain sama putranya sama baby Arka juga sama Maci, ibundanya iya. tercinta. Kita sama-sama ke sana ya Kang Oke, ya. Yuk. ayo mangga. Dan
sudah bersama dengan kita Makci, ibundanya dari Kang Emil, yang kalau misalnya kita lihat dan juga kita dengar kedekatan hubungan antara Makci, ibundanya Kang Emil dengan Kang Emil ini sangat extraordinary ya Kang ya. Sangat spesial gitu, sangat dekat. Kita juga deket sih sama ibunda kita, tapi kalau yang kita lihat, kita dengar katanya Kang Emil ini deket banget dengan Makci gitu. Sedekat apa sih Kang sebetulnya? Ya, Makci itu kan ibunda ya, yang namanya ibunda dimanapun sama. Beliau adalah guru pertama yang mengajari saya bercerita, berbahasa, dan guru selamanya. Jadi selama Makci pasti hidup, pasti akan menasehati anaknya. Mau anaknya judulnya arsitek, wali kota, gubernur, nasihatnya bukan nasihat kedinasan, nasihat kepada anaknya. Jadi itu, dan semua doanya, nasihatnya yang menyelamatkan saya. Makci yang melarang saya nyagup di Jakarta lawan Ahok dulu, contoh kecil, ya, walaupun saya didorong-dorong. Ternyata saya ambil keputusan sesuai nasihatnya, itu yang menyelamatkan. Maka doa dan nasihat perlindungannya selalu luar biasa. Oke, Makci, Kang Emil masih sering curhat-curhat, sering cerita-cerita gitu, keluh kesah mungkin sama Makci? Ya, yang kira-kira yang bisa dicurhatkan, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin secara politik dan sebagainya tidak semua Makci tahu. Makci mah pesannya bersihkan hati, lurus niat ibadah untuk melaksanakan tugas ini gitu. Jadi selalu sesuai aturan agama, sesuai aturan negara. Jadi jangan sampai melanggar aturan agama juga aturan negara gitu. Jadi harus sinkron lah gitu. Sinkron, oke. Ngomong-ngomong soal memori masa kecil nih Kang Emil. Dulu pada saat Kang Emil kecil, menu sahur, menu buka puasa favoritnya Kang Emil yang suka dimasakin, yang suka dibuatkan oleh Makci ini apa? Ya, kita kan keluarga sederhana ya, anak 5, ayah ibu juga sederhana. Jadi sebenarnya tidak ada menu-menu khusus, kecuali apapun buka puasa dan sahur, namanya telur dadar yang dibagi 7 itu selalu ada. Makanya gara-gara itu sampai sekarang jadi gubernur, makanan mewah apapun, saya bilang ke dapur, tolong telur dadar atau telur ceplok dimasak. Gitu. Oh, telur dadar sama telur lidahnya ceplok. Dari kecil udah kurang afdol tanpa ditemani telur sederhana dari sana. Oke, sempat tadi Makci waktu kita ngobrol-ngobrol nunggu Kang Emil katanya bandros ya, selalu ada tadi tahu gitu mau dibikinin, mau dimasakin sama Makci, bener ya Makci? Bandros cinta. Bandros cinta. Jadi masalah telur bisa diceritakan sedikit? Boleh. Keberadaan telur. Jadi Makci itu tahu ya bahwa menu terhadap anak-anak itu harus mengandung protein. Tapi Makci itu kemampuan menu proteinnya itu bukan dari daging, bukan dari yang lain-lain, yang ada itu telur gitu. Jadi telurnya itu karena kami keluarga besar, kadang-kadang bukan hanya anak saja, tapi kan ada yang ikutan saudara-saudara dan sebagainya, supaya bisa kebagian semuanya. Jadi telurnya itu dibikin meber, terus dikerut-kerut. Terlihat gede, padahal tipis. Oh, dibagi-bagi gitu ya, biar gitu. Bisa banyak gitu ya. Kalau pengalamannya yang paling berkesan selama Ramadan tuh apa sih pada saat kecil, sama Makci juga mungkin dulu kan sempat susah katanya Makci. Kalau dulu kita kan tinggal di komplek ya, itu kalau anak-anak kecilnya itu suka wajib jadi tukang azan gantian gitu. Jadi pokoknya dilatih di rumah karena nanti jadwal saya azan kan. Kedua jadi MC kalau dia tarawehan. Yang menyampaikan ini itu. Nah memorinya itu. Kemudian juga kalau ngabuburit ya kita tahu ngabuburit? Ya, tahu atau ngabuburit ini kita acaranya judulnya ngabuburit. Nah ngabuburitnya karena teman seusia banyak ya kita main-main ke lapangan, pulang-pulang udah bentol-bentol karena bolang lah kira-kira gitu ya. Karena dulu waktu saya kecil kan kompleknya masih banyak sawah-sawah dan lain sebagainya. Jadi makanya memori saya masa kecil itu banyak petualannya. Makanya ini muka banyak codet sebenarnya karena kena kayu. Bandel kayaknya kan ya. Iya. Tapi bandelnya bandel petualangan ya. Bandel petualangan. Itu bukan bandel membantah orang tua. Sempat tenggelam Tenggelam. Ya. Tenggelam di mana Makci? Ada solokan karena dia dikejar
suka nyabut tanaman, dikira dia tanaman tuh karena bagus diambil, tapi dari kejauhan mungkin sebetulnya hanya menyebut hai, tapi di dalam versi Maci itu si orang yang nyebut hainya itu sedang memegang golok gitu. Jadi bukan Saya nakal, sambil lewat sawah, genjer-genjer saya cabutin. Kirain liar kan, ternyata ditanam. Si petaninya marah, sambil megang celurit ada anjing juga. Terus dikejar. Lompatlah ke sungai, Sungainya tuh menyelam. Oh ya, bandel juga ya. Banyak cerita bandelnya. Iya, sesaat lagi setelah ini kami masih akan kembali ngobrol agak serius dengan Kang Emil soal bagaimana penanganan pandemi COVID-19 dan juga percepatan program vaksinasi di Pemprov Jawa Barat. Sesaat lagi, tetap bersama kami. In association with